Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana sih cara kita merawat galeri aquascape yang hampir rata-rata 90% galeri kita ini isinya aquascape. Nah, di sini temanya itu aquascape Cana. Nah, untuk perawatannya sendiri itu apa gitu ya, baik itu dari segi pergantian air. Nah, tapi untuk yang sekarang saya akan coba memperlihatkan bagaimana sih cara kita dalam merawat tanaman agar tanaman ini bisa tetap segar dan untuk pertumbuhannya itu dia bisa simetris dan dinamis. Untuk yang pertama, untuk cara perawatan tanamannya sendiri bisa kita lihat. Di sini kita untuk contoh yang di depan kita ini ya, jadi kita akan coba men-trimmingnya menggunakan gunting. Jadi untuk cara trimmingnya itu sendiri kurang lebih seperti ini. Kita akan coba buka, kita langsung ya dengan kondisi emang si ikan ada di dalam. Nah, kita langsung gunting saja area mana yang sekiranya kita bisa bentuk agar si tanaman ini bisa tumbuh. Nah, kita cukup mengguntingnya saja, nanti si tanaman akan ngambang gitu ya. Nah, ngambang ke atas. Nah, kita gunting, nantinya si tanaman itu bakalan tumbuh seperti apa, tumbuhnya bakalan seperti apa gitulah istilahnya ya, arahnya kemana. Kita sengaja menggunting di area depan karena biar area depan tuh khusus untuk si ikan bisa lebih leluasa, dan area ini adalah area dimana kita ngasih makan si ikan. Nah, kita bisa gunting biar arah si tanaman itu jelas. Layoutnya juga kita bisa bentuk dengan menggunting bagian-bagian yang kita pengen gitu. Nah, untuk pengguntingannya itu kita menggunting di area batang ya. Nah, jadi kita gunting di bagian-bagian batang. Nah, tahu kalau ada akar yang kayak udah tumbuh ke bawah itu kawan-kawan gunting saja gitu ya. Nah, kita gunting sesuai yang kita pengen. Nah, jadi emang ini sebenarnya konsepnya yang bagian belakang tuh menjadi background ya. Nah, bagian depan itu biar ada space kosong untuk kita ngasih makan si ikan. Nah, kurang lebih seperti itulah saya dalam merawat si tanaman ini sendiri. Nah, bagian daripada perawatan tanaman ini juga untuk pergantian air itu termasuk ya. Nah, pergantian air ini termasuk daripada bagian kita merawat tanaman. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita merawat tanaman. Jadi tanamannya itu biar ada pucuk baru yang tumbuh dan tanaman bisa tumbuh dengan sempurna gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara kita dalam merawat tanaman. Nah, untuk bagian-bagian yang di trimming itu kita bisa menanamnya kembali atau kita jual gitu. Apabila kawan-kawan minat bisa langsung japri di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Jadi banyak ya di komentar di TikTok, komentar di YouTube gitu. Bang, itu tanamannya jenis apa? Bang, itu jenis apa? Epidermis. Nah, terus ada yang komen juga kan, Bang, di toko tempat akuarium rumah saya nggak ada. Gampang sebenarnya, tinggal pesan aja. Tinggal pesan aja, nanti kita kirim untuk tanamannya itu sendiri. Nah, bagaimana cara memesannya? Bisa kawan-kawan menjapri di WhatsApp kita yang ada di deskripsi.
apabila kawan-kawan pengen gitu ya, tanaman epidermis ini non CO2 ya. Nah, untuk tempat-tempat selanjutnya itu ada di bagian dalam ini ya. Nah, untuk bagian dalam kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi banyak tanaman-tanaman yang kayak dia tidak beraturan. Nah, oleh sebab itu kita langsung saja ininya mentrimmingnya, yang kurang lebih mentrimmingnya hampir sama kayak tadi gitu ya. Kita mentrimmingnya. Nah, kita mulai dari bagian tengah ya, yang di tengah ya. Nah, jadi kan area sini kan terlalu rimbun ya. Jadi kita memangkas area sini. Kalaupun kita nantinya memaksakan biar si tanaman ini simetris, kita bisa tanam di area sini. Nah, kalau memang setelah kita trimming itu simetris, kiri kanan lurus, kita nggak usah, tinggal kita ambil saja area yang kita potong ini. Nah, ini tidak, pemotongan ini tidak membuat si tanaman itu mati ya kawan-kawan, malah justru si tanaman itu tambah sehat kalau kita trimming. Nantinya tanaman ini membuat tunas baru. Hati-hati pas waktu mentrimming itu, takutnya kena si ikan. Jadi kawan-kawan harus hati-hati ya, harus tetap hati-hati, takutnya melukai si ikan gitu ya. Nah, ini kita trimming, karena kalau tidak kita trimming nantinya malah membuat si area tempat ikan ini terlalu sumpek gitu ya, terlalu sumpek. Si ikan jadi tidak begitu leluasa dalam bergerak. Nah, jadi kita trimming. Nah, jadi nanti kita akan kasih sinematik setelah si tanaman kita trimming. Nah, kita trimming semua bagian-bagian yang kita rasa tidak simetris gitu ya. Nah, untuk cara kita menjaga air, cara kita dalam menjaga air tuh, kita untuk pengurasan itu seminggu sekali ya. Pengurasan kurang lebih seminggu sekali. Itu pun kita melihat kondisi air. Apabila si airnya masih oke, si ikan masih kayak aktif gitulah, sehat, kita biarkan saja. Paling kita membersihkan area-area depan gitu ya, area-area depan yang biasanya lumut kan, biasanya lumut tumbuh. Nah, biasanya untuk air ini kita bertahap gitu ya. Jadi kita bikin kurang lebih 50%. Nah, selanjutnya kita tambah air baru gitu ya. Kita tambah air baru di minggu berikutnya gitu. Nah, untuk proses kasih makan juga termasuk daripada perawatan air. Jadi kalau kawan-kawan pengen si airnya itu tetap bersih, kawan-kawan harus ngasih makannya itu tidak terlalu banyak. Makanya ikan-ikan itu di sini pada sehat, pertama, kedua proporsional badannya oke gitu kan. Kalaupun kita ngasih makan pada waktu makan berat si ikan, yang kurang lebih di sini ada jadwal makan berat gitu ya. Makan berat tuh kita kasih kurang lebih secukupnya ulat Jerman dan ulat Hongkong. Dan untuk selebihnya kita menggunakan pelet. Nah, untuk pelet sendiri kan di video sebelumnya kita sudah berikan review peletnya, tapi kita belum full
kita perlihatkan untuk peletnya itu sendiri seperti apa. Nah, untuk pemberian ulat dan jangkrik dan cacing itu kita berikan seminggu sekali. Seminggu itu cukup sekali, kadang tidak gitu ya. Kadang seminggu itu full kita menggunakan pelet, karena memang kita di sini membuat ikan-ikan yang proporsional badannya oke, anatominya juga terbentuk dengan sempurna. Nah, oke. Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Nantinya kita akan kasih perlihatkan untuk video sinematik dari hasil trimmingan yang kita sudah lakukan. Oke, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.